Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peserta webinar yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada siang hari ini. Dalam masa pandemi selalu kita tingkatkan kesehatan dengan tidak lupa melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Para peserta webinar yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan membawakan tentang pengantar pertolongan pertama untuk relawan. Pertolongan pertama pada dasarnya adalah tindakan perawatan yang dilakukan di tempat kejadian. Artinya di sini pertolongan pertama merupakan fase pra rumah sakit. Di dalam kegawat daruratan kita kenal ada dua fase, fase pra rumah sakit dan fase dalam rumah sakit. Sedangkan pertolongan pertama yang kita lakukan atau dilakukan oleh KSR PMI pada dasarnya adalah fase pra rumah sakit. Tindakan perawatan yang dilakukan tempat kejadian dengan atau tanpa melakukan transportasi fasilitas kesehatan. Artinya bisa dirujuk, bisa tidak. Bentuk pertolongan yang diberikan adalah bantuan hidup dasar dan mempertahankan nyawa dengan melakukan pertolongan secepatnya setelah kejadian terjadi. Sistem pelayanan gawat darurat terpadu membutuhkan jejaring sumber daya yang saling berhubungan untuk memberikan pelayanan gawat darurat dan transportasi kepada penderita yang mengalami kecelakaan atau penyakit mendadak. Dimulai di tempat kejadian, perawatan, transportasi, dan disempurnakan di fasilitas kesehatan. Jadi di sini bentuk pertolongan kita adalah bantuan hidup dasar. Nah, sekarang siapa yang disebut para penolong itu? Para penolong bisa orang awam, jadi kelompok yang tidak dilatih dan memiliki sedikit pengetahuan pertolongan pertama, atau hanya meniru apa yang pernah dilihat dan didengar. Kemudian pertolongan pertama, penolong pertama adalah kualifikasi yang ingin dicapai PMI melalui relawan KSR dan TSR. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga khusus terlatih, kelompok yang dilatih secara khusus untuk mengatasi kegawat daruratan. Hal-hal yang diperlukan dalam gawat darurat terpadu, yang pertama adalah akses komunikasi. Akses komunikasi yang mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Jadi PMI harus lebih mendekatkan pelayanannya kepada masyarakat. Ketika ada kejadian, masyarakat lebih mudah untuk menghubungi PMI dalam rangka minta pertolongan. Kemudian pelayanan pra rumah sakit, siapa saja yang dapat memberikan pertolongan, namun pertolongan yang salah akan menjadikan bencana atau kecacatan bahkan kematian. Hal-hal yang dilakukan oleh tenaga terlatih. Pertama, tenaga terlatih harus bisa menilai penderita, menstabilkan keadaan penderita, imobilisasi bila diperlukan, transportasi bila perlu, merujuk penderita bila diperlukan. Kemudian transportasi, setelah penderita diberikan pertolongan pertama, selanjutnya harus dilakukan transportasi ke fasilitas kesehatan. Karena di sini perlu penolong lanjutan. Panduan umum yang perlu diperhatikan, apapun upaya yang Anda lakukan untuk memberi pertolongan, jangan sampai keadaan korban menjadi lebih buruk. Nah, pertolongan pertama
adalah pemberian pertolongan segera setelah penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan pelayanan medis. Sifatnya di sini harus sesegera mungkin. Jadi kepada korban kita harus segera untuk memberikan pertolongan. Apa yang kita tolong adalah tindakan medis dasar. Jadi tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh awam atau awam terlatih secara khusus. Adapun batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Sehingga awam boleh melakukan pertolongan pertama, boleh memberikan medis dasar sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian yang memiliki kemampuan medis dasar. Kemampuan medis dasar ini didapat oleh pelatihan-pelatihan yang resmi diadakan oleh PMI. Tujuan pertolongan pertama. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa penderita. Yang kedua, mencegah cacat. Yang ketiga, memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Hukum dasar pelaksanaan pertolongan pertama adalah 531 KUHP, 322 tentang kerahasiaan medik. Permintaan izin atau persetujuan tindakan pertolongan. Izin jadi dianggap diberikan atau implied consent, misalnya korban dalam keadaan tidak sadar atau jatuh dalam keadaan sekarat atau bahkan di bawah umur. Kemudian yang berikutnya izin yang dinyatakan atau expressed consent, misalnya adalah korban dalam keadaan sadar. PMI dapat menyelenggarakan pertolongan pertama maupun pendidikan pertolongan pertama, serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 1972. Nah, sekarang kewajiban pertolongan pertama, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan tim, menjaga keselamatan orang sekitar, dan menjaga keselamatan penderita. Dapat menjangkau penderita. Jadi mempunyai kewajiban seseorang penolong pertama itu adalah menjangkau penderita. Dapat mengenali dan mengawasi masalah yang mengancam jiwa. Itu adalah kewajiban dari pertolongan pertama. Kemudian yang berikutnya adalah meminta bantuan atau rujukan untuk pelayanan lebih lanjut. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Kemudian kewajiban yang berikutnya adalah membantu pelaku pertolongan yang lain untuk menjaga kerahasiaan medis. Ikut menjaga kerahasiaan medis. Melakukan komunikasi dengan petugas yang lain yang terlibat. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasi. Kualifikasi pertolongan pertama harus jujur, bertanggung jawab, berlaku profesional, kematangan emosi, kemampuan sosialisasi, kemampuan nyata terukur. Kemampuan nyata terukur ini di dalam bentuk bersertifikat resmi dari PMI. Kemudian kondisi fisik yang baik, mempunyai rasa bangga. Alat pelindung diri yang harus dipersiapkan sebagai penolong pertama. Yang pertama adalah sarung tangan latex, kacamata pelindung, baju pelindung, celemek atau apron, masker penolong, masker RGB, helm, dan lain-lain. Prinsip utama dalam menghadapi darah atau cairan tubuh lain dari penderita, bahwa kita anggap bahwa darah dan cairan tubuh yang lain dari penderita adalah media penularan penyakit.
Jadi kita menganggap bahwa darah dan cairan tubuh dari penderita adalah media penularan penyakit. Tindakan untuk menjaga diri terhadap hal tersebut adalah memakai APD, tetapi pemakaian APD tidak sepenuhnya melindungi penolong. Maka mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pertolongan adalah hal yang wajib. Jadi melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai ke siku, kuku-kuku dan jari. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan alat, mencuci dengan air, desinfeksi, dan sterilisasi. Berikutnya adalah tentang pedoman pertolongan pertama. Langkah-langkah penilaian penderita. Di dalam pertolongan pertama ada beberapa langkah-langkah. Ada 1 sampai 6 langkah yang mesti harus kita hafalkan. Dan ini tidak boleh dibolak-balik. Nomor 1 tidak boleh di nomor 2, nomor 3 tidak boleh di nomor 1. Tetap urut. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah penilaian keadaan. Yang kedua penilaian dini. Yang ketiga pemeriksaan fisik. Yang keempat, riwayat penderita. Yang kelima, pemeriksaan berkala dan lanjut. Kemudian yang keenam, serah terima dan pelaporan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penilaian keadaan. Penilaian keadaan berisi ada 2 sub. Yang pertama adalah keamanan lokasi. Pelaku pertolongan pertama saat mencari lokasi kejadian haruslah tanggap dengan serta-merta melakukan penilaian keadaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti di bawah ini. Bagaimana kondisi saat itu? Bisa kita tanyakan petugas yang berwenang, misalnya pemadam kebakaran, kepolisian, apakah sudah memungkinkan untuk kita tolong? Misalnya di daerah gempa, apakah gempa itu tidak akan terjadi gempa susulan atau sudah stabil? Maka kalau petugas sudah mengatakan stabil, maka kita bisa menolong. Kalau petugas belum mengatakan stabil, maka kita akan belum berani menolong. Kemungkinan apa saja yang terjadi perlu kita pikirkan. Misalnya ketika gempa, maka kita perlu pikirkan tentang terjadinya gempa susulan. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi hal-hal tersebut? Maka kita pasang rambu-rambu atau kita minta cari tolong bantuan untuk mengamankan lokasi pertolongan. Yang berikutnya, tindakan kita ketika saat tiba di lokasi. Bila kita sudah di lokasi, kita harus memastikan keselamatan penolong, memastikan keselamatan penderita, dan orang-orang di sekitar lokasi kejadian. Penolong harus memperkenalkan diri bila memungkinkan, termasuk nama penolong, nama organisasi, minta izin untuk menolong penderita. Yang selanjutnya adalah menggunakan alat pelindung diri. Kemudian yang berikutnya, setelah penilaian keadaan, maka kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu penilaian dini. Saat penilaian dini, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kesan umum. Sering mendekati penderita, penolong harus menentukan apakah kasus penderita tergolong kasus trauma dan kasus medis. Kalau kasus trauma, misalnya adalah ruda paksa yang mempunyai tanda-tanda yang jelas terlihat atau teraba. Itu kasus trauma, tetapi kasus medis tanpa ada riwayat trauma. Misalnya serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya pada penilaian dini adalah upaya respon korban. Cara yang paling sederhana untuk menentukan yang berkaitan dengan otak penderita adalah dengan memeriksa penderita dengan
upaya respon korban. Terdapat 4 tingkatan untuk menilai respon korban. Yang pertama adalah awas. Penderita sadar dan mengenali keberadaan dan lingkungannya. Itu penderita pada tingkat awas. Kemudian suara. Penderita hanya menjawab atau bereaksi bila dipanggil atau mendengar suara. Kemudian nyeri. Penderita hanya bereaksi terhadap rangsang nyeri yang diberikan oleh penolong. Misalnya dicubit, diberi tekanan pada tulang dada. Yang berikutnya adalah tidak respon. Penderita tidak bereaksi terhadap rangsang apapun yang diberikan oleh penolong. Tidak membuka mata, tidak bereaksi terhadap suara, sama sekali tidak bereaksi pada rangsangan nyeri. Upaya respon korban ini biasanya kita beri akronim ASNT. Di dalam bahasa medis maka disebut dengan AVU, Alert, Voice, Pain, and Unresponse. Tetapi di dalam relawan kita sebut dengan ASNT. Berikutnya, pada penilaian dini kita harus melakukan upaya jalan nafas. Jalan nafas merupakan pintu gerbang masuknya oksigen ke dalam tubuh. Apapun usaha yang dilakukan, namun bila jalan nafas tertutup, semuanya akan gagal. Jadi jalan nafas ini perlu kita buka. Karena apabila jalan nafas tertutup, semuanya akan gagal. Artinya pasien dalam keadaan gawat atau pasien akan mendekati kematian. Nah, pada upaya jalan nafas ini ada 2 teknik. Yang pertama adalah pasien dengan respon. Kalau pasien dengan respon, kemungkinan tingkat kesadarannya dia awas, maka secara sederhana menilai adalah memperhatikan saat dia berbicara. Adanya gangguan jalan napas biasanya akan mengakibatkan pada gangguan bicara. Kemudian yang berikutnya adalah bagi pasien yang tidak respon. Untuk penderita yang tidak respon, penolonglah yang harus mengambil inisiatif untuk membuka jalan nafas. Karena pasien tidak respon dengan perintah, sehingga kita harus membuka jalan nafas. Cara membuka yang dianjurkan adalah angkat dagu tekan dahi atau ADTD, atau dalam bahasa medis Hetil Chin Lift. Angkat dagu tekan dahi. Jadi pastikan mulut korban bersih. Bila ada sisa makanan atau yang benda yang lain mungkin menyumbat saluran nafas harus dibersihkan. Biasanya tindakan untuk membersihkan saluran jalan nafas yang menyumbat dinamakan finger swab. Nah, untuk jalan nafas yang kita gunakan adalah Hetil Chin Lift. Dengan cara seperti di gambar itu, maka kita angkat dahu, tekan dahi. Tetapi pada pasien yang dengan cedera kepala, maka yang disarankan adalah jaw thrust. Jadi mendorong rahang bawah ke atas dan ke depan, tidak Hetil Chin Lift. Pada pasien-pasien atau korban-korban yang diduga ada cedera kepala. Jadi teknik yang digunakan untuk membuka jalan nafasnya adalah jaw thrust. Kemudian setelah jalan nafas, maka dalam penilaian dini maka harus menilai pernafasan. Menilai pernafasan berarti memeriksa ada tidaknya nafas dengan jalan, dengan kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Dalam kegiatan ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 3-5 detik. Melihat yang dimaksud adalah melihat pergerakan dada. Mendengar adalah mendengar suara nafas.
Merasakan adalah merasakan hembusan nafas. Pernafasan yang cukup baik biasanya dada naik turun secara penuh. Bernafas mudah dan lancar, kualitas pernafasan normal. Nah, penilaiannya biasanya adalah dengar, lihat, dan raba. Dalam bahasa medis biasanya look, listen, and feel. Look, melihat pergerakan dada atau perut. Kemudian mendengar suara nafas. Kemudian meraba atau merasakan hembusan nafas. Nah, mata tetap akan melihat dada dan perut untuk melihat nilai sirkulasi. Bagi penderita yang respon, artinya tingkat kesadarannya awas, maka cukup diperiksa pada nadi radial atau nadi radialis di pergelangan tangan. Tetapi penderita yang tidak respon diperiksa pada nadi karotis atau di daerah leher. Jadi untuk yang sadar diperiksa di nadi radial. Kalau bayi maka diperiksa di brachial atau di sebelah ketiak. Tetapi untuk penderita yang tidak respon maka diperiksa pada nadi karotis berada di leher. Setelah itu maka kita di dalam penilaian dini tindakan terakhir yang kita lakukan adalah menghubungi bantuan. Jadi menghubungi bantuan. Mintalah bantuan kepada orang lain atau tenaga terlatih lain. Pesan yang disampaikan harus singkat, jelas, dan lengkap. Sehingga pada penilaian dini ini terdiri dari beberapa kegiatan. Kalau bisa kita rangkum, yang pertama adalah kesan umum, yang kedua upaya respon korban, yang berikutnya upaya jalan nafas, yang berikutnya nilai pernafasan, nilai sirkulasi, dan yang terakhir hubungi bantuan. Maka kita akan melakukan memasuki tahap berikutnya. Penilaian dini harus diselesaikan dan semua keadaan yang mengancam nyawa sudah harus ditanggulangi sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Ini adalah kuncinya. Penilaian dini harus segera diselesaikan dan semua keadaan yang mengancam nyawa sudah harus ditanggulangi sebelum melakukan pemeriksaan fisik. Keadaan gawat. Keadaan gawat adalah keadaan yang dapat mengancam jiwa. Keadaan mengancam jiwa itu adalah biasanya keadaan yang mengganggu jalan nafas atau sirkulasi yang dapat menyebabkan kegawatan yang mengancam jiwa. Secara diagram maka oksigen yang kita hirup melalui jalan nafas. Setelah di jalan nafas sampailah oksigen di dalam paru. Kemudian di dalam paru terjadi proses pertukaran oksigen ke dalam darah. Kemudian darah dipompa oleh jantung dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel otak, sel jantung, sel ginjal, dan lain sebagainya. Kasus gawat apabila penilaian cepat, kasus gawat dapat mengakibatkan kematian, sehingga diperlukan penilaian cepat, penanganan segera dan tepat untuk mencegah kematian. Kemudian yang berikutnya adalah tahap pemeriksaan fisik. Harus dilakukan dengan rinci dan sistematis mulai dari ujung kaki, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, atau dalam istilahnya head to toe. 3 metode dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah penglihatan, perabaan, pendengaran, inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Jangan membuang banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan secara rinci. Lakukan secara cepat tetapi memastikan tidak ada hal yang terlewat. Pemeriksaan fisik memastikan bahwa tidak ada
yang terlewat. Pemeriksaan fisik. Beberapa hal yang dicari dalam memeriksa korban melalui pemeriksaan fisik adalah satu, perubahan bentuk atau deformitas. Bandingkan sisi yang sakit dengan sisi yang sehat. Kemudian luka terbuka. Luka terbuka, open injury, biasanya terlihat adanya darah. Kemudian nyeri, tenderness, daerah yang cedera, lunak bila ditekan. Kemudian ada bengkak atau swelling, daerah yang cedera mengalami pembengkakan. Pemeriksaan fisik dilakukan head to toe. Amati dan raba menggunakan kedua tangan dan dengan tekanan, bandingkan simetris atau tidak simetris. Cium bau yang tidak biasa, dengarkan suara nafas atau derit anggota tubuh dalam urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala. Kita amati dulu kulit kepala dan tengkorak, kemudian telinga dan hidung, kemudian pupil mata, mulut. Lanjut ke bawah leher, dada. Di dalam dada periksa ada perubahan bentuk, luka terbuka, perubahan kekerasan, rasakan perubahan bentuk tulang rusuk sampai ke tulang belakang. Jadi disisir tulang rusuk sampai tulang belakang. Lakukan perabaan pada tulang. Abdomen atau perut. Periksa pada rigiditas atau kekerasan. Kemudian periksa potensial luka dan infeksi. Mungkin terjadi cedera atau tidak terlihat. Lakukan perabaan. Periksa adanya pembengkakan. Kemudian punggung, periksa perubahan bentuk pada tulang rusuk. Periksa perubahan bentuk sepanjang tulang belakang. Kemudian pelvis, alat gerak atas, alat gerak bawah. Berikutnya adalah pemeriksaan abdomen. Abdomen biasanya kita membagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, kuadran kiri bawah. Kuadran kanan atas. Di daerah tersebut terdapat hati, kantong empedu, paru, esofagus. Kemudian kuadran kanan bawah, ada usus 12 jari, duodenum, usus besar, usus kecil, kandung kemih, rektum, testis, dan anus. Kemudian kuadran kiri atas, ada hati, jantung, esofagus, paru, pankreas, limfa, dan lambung. Kuadran kiri bawah, ada anus, rektum, testis, ginjal, usus kecil, dan usus besar. Ketika ada trauma pada bagian-bagian tersebut, maka kita dapat memperkirakan organ dalam yang terkena cedera pada masing-masing kuadran. Nah, berikutnya adalah melakukan perawatan sesuai dengan prioritas. Jadi lakukan perawatan sesuai dengan prioritas. Artinya yang mengancam nyawa kita dahulukan. Berikutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Frekuensi nadi harus kita ukur termasuk kualitas denyutnya, kuat atau lemah, teratur atau tidak teratur. Kemudian frekuensi nafas. Juga apakah proses bernafas terjadi secara mudah atau usaha pernafasan, atau usaha bernafas, adakah tanda-tanda sesak nafas. Kemudian tekanan darah, khusus tekanan darah tidak dilakukan pemeriksaan oleh KSR dasar, dilakukan oleh KSR lanjutan. Kemudian suhu relatif pada dahi penderita, bandingkan suhu pemeriksa dengan suhu penderita apabila tidak memakai alat. Apabila ada alat, maka yang sering kita pakai adalah alat termometer. Periksa juga kondisi kulit kering, berkeringat, kemerahan, perubahan warna.
kebiruan, atau bahkan kuning, dan lain sebagainya. Pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi frekuensi nadi, termasuk kita ulangi. Setelah itu frekuensi nadi rentang rata-rata normal pada bayi berdasarkan usia. Jadi saat satu bulan sampai setahun itu harga normalnya antara 80 sampai 140. Dan seterusnya sampai dewasa rentang normal nadi adalah 60 sampai 100. Dapat diperiksa pada nadi radialis atau nadi karotis. Nah, ini beberapa titik yang bisa kita periksa sebetulnya. Beberapa titik tempat arteri yang bisa kita periksa. Mulai dari brachial, radial, femoral, poplitea, posterior, dorsalis, pedis, dan sebagainya. Slide. Pemeriksaan pernafasan. Pada penderita sadar, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi nafasnya sedang dihitung. Karena pernafasan ini dipengaruhi otot sadar sehingga bisa dipengaruhi atas keinginan korban. Caranya dengan menggenggam tangan penderita lalu diletakkan di atas dada atau perut, lalu amati gerak naik turunnya, kemudian kita hitung. Satu pernafasan adalah 1 kali menghirup nafas atau 1 kali mengeluarkan nafas. Jadi satu gerakan naik dan turun itu adalah 1 kali pernafasan. Jadi terdiri dari inspirasi dan ekspirasi atau 1 kali ventilasi. Pernafasan dihitung selama 30 detik. Lalu dikalikan 2 bagi pernafasan yang normal. Kalau tidak normal tetap harus dihitung 60 detik atau 1 menit. Frekuensi pernafasan normal biasanya bayi 25 sampai 50 kali per menit, anak 15 sampai 30 kali per menit, dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Berikutnya adalah membuat kartu laporan. Ketika membuat kartu laporan, yang harus kita ketahui adalah riwayat penderita. Selain melakukan pemeriksaan, jika kemungkinan dilakukan wawancara untuk mendapatkan data tambahan, wawancara sangat penting jika menemukan korban dengan penyakit. Mengingat wawancara dilakukan dengan berkembang sangat luas, untuk itu perlu digunakan akronim KOMPAK. KOMPAK, K-nya berarti K-nya artinya adalah keluhan utama, tanda dan gejala, sesuatu yang sangat dikeluhkan penderita, misalnya mual muntah dan sebagainya, pusing dan sebagainya. Kemudian O adalah obat-obatan yang diminum, pengobatan yang sedang dijalani penderita, misalnya obat hipertensi, obat diabetes mellitus, dan sebagainya. Obat-obatan yang baru saja diminum, atau obat-obatan yang seharusnya diminum, namun ternyata belum diminum. Kemudian M, makanan dan minuman terakhir. Peristiwa ini mungkin menjadi dasar terjadinya kehilangan respon pada penderita. Selain itu, data ini penting diketahui penderita menjalani pembedahan. Kapan penderita makan minum terakhir. Sangat penting untuk diketahui oleh dokter ahli bedah di rumah sakit. Yang berikutnya adalah P, penyakit yang diderita. Penyakit yang diderita atau pernah diderita
yang mungkin berhubungan dengan keadaan yang dialami penderita pada saat ini. Misalnya, keluhan sesak nafas dengan riwayat gangguan jantung 3 tahun yang lalu. Itu perlu kita tuliskan. Kemudian alergi yang dialami. Perlu dicari apakah penyebab kelainan pada pasien ini mungkin merupakan suatu bentuk alergi. Biasanya penderita atau keluarganya sudah mengetahuinya. Alergi obat tertentu itu biasanya diingat oleh penderita, sehingga perlu digali oleh penolong untuk ditulis di dalam catatan medik penderita. Kemudian kejadian yang dialami korban sebelum kecelakaan atau sebelum timbulnya gejala, tanda penyakit yang diderita saat ini itu juga perlu dituliskan dalam riwayat medis penderita. Berikutnya adalah wawancara ini dapat dilakukan sambil memeriksa korban. Jadi tidak perlu menunggu sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Karena penolong ini adalah tim, maka dapat dilakukan sambil memeriksa korban. Jadi tidak perlu menunggu sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Ingat bahwa pertolongan pertama harus dilakukan secara cepat dan tepat. Sehingga kalau wawancara dilakukan sambil memeriksa korban akan menghemat waktu. Sehingga kecepatan dan ketepatan dapat menyelamatkan korban atau penderita. Pemeriksaan berkelanjutan. Setelah kita tulis di dalam laporan penderita, maka pemeriksaan berkelanjutan tetap harus kita lakukan. Setelah melakukan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya, lakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan berat ringannya kasus yang kita hadapi. Kasus yang dianggap berat, pemeriksaan berkala dilakukan 5 menit. Tiap 5 menit. Sedangkan kasus yang ringan dapat dilakukan setiap 15 menit sekali. Berikutnya adalah beberapa hal yang dilakukan pada pemeriksaan berkala. 1. Respon korban. Nilai kembali jalan nafas. Perbaiki bila perlu. Nilai kembali pernafasan, frekuensi dan kualitasnya. Adakah hambatan di dalam jalan nafas? Adakah gangguan dalam pernafasan? Periksa kembali nadi penderita. Bila perlu lakukan secara rinci bila memang waktunya tersedia. Nilai lagi keadaan kulit, suhu, kelembapan, kondisi. Periksa ujung kepala sampai ujung kaki lagi, head to toe, untuk menilai mungkin ada bagian yang terlewat atau membutuhkan pemeriksaan yang lebih teliti. Itu pada pemeriksaan berkala. Kemudian periksa kembali secara sama, mungkin ada bagian yang belum diperiksa atau sengaja dilewati karena melakukan pemeriksaan terarah. Nilai kembali penata laksanaan penderita, apakah sudah baik atau masih perlu tindakan lainnya. Periksa kembali semua pembalutan, pembidean, apakah masih cukup kuat, apakah perdarahan sudah dapat diatasi atau bagian yang belum terawat. Jadi itu ada pada pemeriksaan berkala. Pertahankan komunikasi dengan penderita untuk menjaga rasa aman dan nyaman. Berikutnya adalah pelaporan dan serah terima. Jadi biasakanlah membuat laporan secara tertulis karena laporan ini berguna sebagai catatan Anda untuk PMI dan bukti medis. Hal-hal sebaiknya dilaporkan adalah 1. Umur dan jenis kelamin, keluhan utama, tingkat respon, keadaan jalan nafas, pernafasan, sirkulasi, pemeriksaan fisik yang penting, kemudian kompak yang penting, dan penata laksanaan selama dilakukan pertolongan.
Kemudian yang berikutnya adalah perkembangan lainnya yang dianggap penting. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi yang sering dilakukan tentang pemberian oksigen. Alat-alat yang kita berikan oksigen selama di lapangan yang sering kita bawa adalah yang pertama adalah nasal kanul. Bentuknya seperti pada gambar slide. Jadi nasal kanul panjang, ada lubangnya 2. Nah, alat ini memerlukan aliran sekitar 1 sampai 6 liter per menit. Kemudian FiO2 yang dicapai itu cuma 44%. Ketika menggunakan alat ini, kita bisa memaksimalkan FiO2 yang dicapai itu 44%. Keuntungannya, kenyamanan pasien dalam aliran O2 yang terus-menerus meskipun pasien sedang makan, diukur suhu, walaupun selama pemakaian pipa nasogastrik. Kontraindikasi pada hipoksia, kemudian poor respiratory effort, kemudian apnu. Kalau apnu tidak disarankan memakai nasal kanul karena hanya mampu memberi FiO2 hanya 44%. Kemudian berikutnya, ini ada satu alat lagi yang namanya simple mask. Bentuknya seperti masker. Kalau nasal kanul maksimal 44%, kalau simple mask bisa 35 sampai 60% FiO2-nya. Jadi oksigen yang dialirkan lebih banyak, bisa 6 sampai 10 liter per menit. 6 sampai 10 liter per menit. Dengan FiO2 yang dicapai adalah sekitar 60%. Itu pada simple mask. Berikutnya. Nah, ini adalah non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask itu mampu mencapai FiO2 100%. Ketika pasiennya apnu, maka yang disarankan adalah memakai non-rebreathing mask. Jadi simple mask tadi ada katupnya, ada klepnya, klep masuk sama klep keluar, kemudian ada reservoirnya yang berisi oksigen murni. Aliran oksigen yang diberikan adalah 9 sampai 15 LPM, liter per menit. Jadi di sini bisa FiO2-nya adalah 100%. Berikutnya, partial rebreathing mask. Jadi ini FiO2 60%. Berikutnya, sungkup muka reservoir atas dan non-rebreathing dan partial rebreathing. Digunakan pada pasien-pasien misalnya sakit kritis, keadaan masih baik, ventilasi adekuat tetapi membutuhkan oksigen dengan konsentrasi tinggi. Karena FiO2-nya lebih baik daripada nasal kanul. Slide. Nah, ini adalah Venturi. Venturi ini paling berguna pada pasien PPOK. Slide. Ringkasan ini yang paling perlu. Nasal kanul itu memberi FiO2 kalau 1 liter itu sekitar 21% sampai 24%. Ketika kita berikan maksimal, maka FiO2-nya adalah 41 sampai 44%. Kalau simple mask dengan kecepatan 6 sampai 10 liter per menit, maka akan memberikan konsentrasi oksigen sekitar 60%. Kemudian sungkup muka dengan reservoir, kalau diberi aliran 10 sampai 15 bisa sampai 100%. Kemudian Venturi mask
itu 10-12 liter per menit itu bisa mencapai 50%. Berikutnya. Pilihan alat. Pilihan alat berdasarkan oximeter. Kalau hasil oximeter itu di antara 9 sampai 100%, maka pilihan alatnya adalah cukup nasal kanul. Arti klinis berarti pasien dalam keadaan normal. Kalau kita kasih oximeter 90 sampai dengan kurang dari 95, arti klinisnya dia bisa hipoksia ringan. Maka kita beri simple mas. Kemudian kalau hasil oximeter 85 sampai dengan kurang dari 90, maka hipoksia sedang ke berat. Maka jangan asal kanul yang kita berikan, tetapi masker dengan reservoir oksigen atau dengan ventilasi dibantu. Ventilasi dibantu itu misalnya adalah BVM atau ambubek. Kemudian kalau kurang dari 85%, keadaan hipoksia berat yang dapat mengancam nyawa. Itu tidak bisa kita lakukan dengan reservoir, mas dengan reservoir, ataupun simple mas, ataupun dengan nasal kanul, tetapi ventilasi dengan dibantu. Kira-kira beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini cukup sekian. Jadi kalaupun mau nanti kita diskusikan, dapat kita diskusikan. Terus materi selanjutnya akan disampaikan Mas Iqbal. Oke, monggo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama adalah tentang teknik balut dan bidai. Serta nanti kita sambung dengan perawatan luka. Cik, cik, cik. Cek suara sih. Cik, cik. Oke, masuk.
Oke, baiklah. Pada kesempatan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teknik balut. Mas, Nah, definisi dari pembalutan atau bebat adalah penutupan suatu bagian tubuh yang cedera dengan bahan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Jadi, pembalutan itu adalah penutupan cedera sementara dengan bahan tertentu dan dengan tujuan tertentu. Tetapi penutupan cedera bisa dilakukan permanen ke tempat fasilitas kesehatan selanjutnya. Lanjut. Tujuan dari pembalutan adalah satu, menahan sesuatu seperti menahan penutup luka, menahan pita traksi kulit, menahan bidai, menahan bagian tubuh yang cedera dari gerak, dan geser sebagai split. Selanjutnya adalah menahan rambut dan kepala di tempat, sehingga apabila terjadi perdarahan di kepala, maka rambut tidak akan menutup ke tempat yang luka. Yang kedua adalah memberikan tekanan, seperti terhadap kecenderungan timbulnya pendarahan atau hematom. Selanjutnya ada ruang mati atau dead space. 3. Melindungi bagian tubuh yang cedera, memberikan support terhadap bagian tubuh yang cedera. Jadi pembalutan ini juga dapat membantu memulihkan cedera. Manfaat bebat adalah 1. Menopang suatu luka yang patah. Selanjutnya mengimobilisasi luka, misal bahu yang kesleo, memberikan tekanan misalkan pada ekstremitas interior, meningkatkan laju darah vena. Yang ketiga, menutup luka, misal pada operasi abdomen yang luas. Keempat, menopang bidai, dibungkus pada bidai. Jadi bidaian kita juga perlu menggunakan bebat atau balut. Yang kelima adalah memberikan kehangatan, misal banded flanel pada sendi yang sedang rematik. Prinsip pembalutan. Balutan harus rapat, tapi jangan terlalu erat, karena dapat mengganggu sistem sirkulasi peredaran darah. Yang selanjutnya, jangan terlalu kendor, sehingga mudah bergeser atau lepas. Yang ketiga, ujung-ujung jari dibiarkan terbuka untuk mengetahui adanya gangguan sirkulasi. Yang adalah bila ada keluhan balutan terlalu erat, dilonggarkan, tetap rapat keadaan sirkulasi. Jadi ketika melakukan pembalutan pada suatu pasien, kita wajib memperhatikan sirkulasi peredaran darah. Dalam awam biasanya kita lihat di bagian ibu jari dengan cara kita tekan. Apabila kita tekan, apabila ibu jari ini warnanya kembali kurang dari 2 detik, maka sirkulasinya lancar. Tetapi apabila pembuluh kapiler ini tidak kembali, berarti ada sesuatu yang terhalang atau terjadi pendarahan. Lanjut next slide. Next slide. Nah, tipe-tipe pembalut. Macam bahan pembalut. Yang pertama, pembalut segitiga atau yang lebih kita kenal dengan nama mitela. Diameter ukurannya adalah 100 cm sampai 40 inci. Cara memakainya bisa dilebarkan atau dilipat sehingga berbentuk dasi karvat atau seperti kain pramuka. Jadi pemakaiannya bisa seperti ini atau bisa dilakukan lipatan dengan cara sistem lipatan 7. Kita beri contoh untuk yang dilebarkan. Kita ambil luka pada bagian kepala. Untuk menutup luka pada bagian kepala, ini ada 2 teknik. Yang pertama dengan cara membentuk 3 lipatan. Dengan cara lipatan lebar. Kemudian kita telangkupkan seperti memakai udeng. Seperti ini. Untuk bagian yang belakang kita silang. Untuk bagian belakang kita silang seperti ini. Selanjutnya kita tali atau kita ikat
bagian yang tidak luka atau bagian yang terhindar dari luka. Untuk teknik yang kedua, bisa menggunakan dengan lipatan 7 untuk menutup luka. Kita lipat dulu sampai dengan 7 lipatan. Sehingga terbentuk lipatan seperti ini atau seperti tali. Selanjutnya bagaimana cara menekannya adalah cara penggunaannya adalah seperti ini. Yang pertama, daerah yang luka kita tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tutup bagian yang luka. Untuk bagian samping kita silang. Kita ikatkan seperti ini. Di bagian yang tidak luka. Sehingga luka tetap ada penekanan, tetapi tidak merasa sakit atau tidak merasa nyeri pada pasien, sehingga pasien dapat nyaman. Lanjut next slide. Terus, 2, pembalut pita. Pembalut pita ada bermacam-macam, yaitu pembalut kasa gulung. Seperti ini. Nah, pembalut kasa gulung itu biasanya dipecahkan lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pembalut gip. Contoh pembalut gip adalah seperti ini. Ini biasanya digunakan di fasilitas kesehatan selanjutnya atau sudah masuk ke dalam fasilitas kesehatan. Nah, kalau untuk yang penanganan pertama kita bisa menggunakan kasa seperti ini atau kasa gulung seperti biasa. Apabila terjadi patah tulang atau mungkin luka robek pada kepala, apabila tidak memungkinkan kita mencari suatu mitela atau mungkin di sekolah ada kasa yang sudah disediakan, maka kita bisa menggunakan kasa gulung seperti ini. Cara yang pertama adalah kita menekan luka terlebih dahulu, selanjutnya dapat kita lakukan pembebatan seperti ini. Sehingga luka dapat terfiksasi sementara, sehingga ketika melakukan rujukan atau pengantaran pasien ke fasilitas kesehatan selanjutnya, darah tidak akan mengalir. Prinsipnya sama, intinya untuk pembalutan adalah untuk menutup luka. Ini juga dapat untuk melakukan pembidaian dengan cara alat adanya seperti kardus, mungkin dan lain sebagainya yang ada di sekitar Anda yang mungkin bahan papan datar apabila terjadi patah tulang dapat kita gunakan dengan cara dilakukan dengan menggunakan kasa. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah pembalut elastis atau yang lebih kita kenal dengan tansokrep. Pembalut elastis atau tansokrep biasanya dapat kita jumpai di apotek. Kita beli, ini juga kita dapat bisa gunakan untuk melakukan pembalutan. Lanjut. Lain-lain, stocking dan butterfly. Kalau untuk butterfly saya tidak bisa memperhatikan karena yang terbatas. Untuk butterfly biasanya kita buat dari atau mungkin dari Hipavik. Itu kita dengan kupu-kupu untuk menutupi luka robek sementara. Selanjutnya ada plester yang sudah sering kita kenal. Lanjut. Terus. Enggak. Nah, di sini ada teknik pembalutan. Yang pertama adalah pembalutan segitiga. Satu untuk kepala, triangle of head. Addition untuk fiksasi cedera tulang, sendi pada wajah atau mungkin pada kaki. Yang kedua untuk pembalutan mata, telinga, perdarahan temporal. Untuk pembalutan sendi bahu, sendi panggul. Dan yang keempat adalah pembalutan punggung, dada, penyangga buah dada. Lanjut. Yang kelima, untuk pembalutan sendi siku apabila terjadi dislokasi
Yang keenam untuk pembalutan tangan atau kaki. Yang ketujuh untuk penyangga lengan, bahu atau seling. Penggunaan segitiga funda, maksil, F nasi, F frontis, F rectis, F octipis, F calaneal. Lanjut. Terus. Nah, ini adalah contoh salah satu pembalutan kepala yang sudah saya contohkan di awal. Jadi, kita membuat lipatan 8, kemudian kita tarik dari bawah, atau mungkin dari sebelah sini, kemudian kita bentuk siku. Setelah kita bentuk siku, bisa kita tali. Atau mungkin dari sistem bawah. Dari bawah adalah seperti ini, kayak membuat pocongan. Kita temukan di salah satu sisinya, kemudian kita tutup seperti ini. Kita tentukan dulu arah luka di sebelah mana. Lanjut. Selanjutnya ini tadi yang sistem dibuka atau dengan lipatan 3 dengan cara membuat seperti udeng. Lanjut. Nah, kalau ini adalah pembautan di bahu. Lanjut. Nah, kalau ini adalah pembautan di dada untuk penyanggaan dada. Jadi jika terjadi cedera di bagian sebelah sini atau di bagian tulang rusuk, maka kita dapat menyangga dengan balutan segitiga. Awas. Kita buat seperti ini. Kita tutup. Ini juga dapat dilakukan pada korban dengan luka bakar bagian dada. Jadi membentuk seperti penyangga payudara. Lanjut. Kalau ini adalah pembalutan siku. Pembalutan siku ini adalah berfungsi untuk mengunci siku apabila terjadi dislokasi. Jadi kita tolong awam tidak boleh merubah posisi dari siku ini apabila terjadi dislokasi. Tidak boleh diluruskan seperti ini, juga tidak boleh dioklek-oklek, apa istilahnya digerak-gerakkan, tapi kita kunci langsung. Jadi posisi seperti ini langsung kita kunci dengan menggunakan mitela. Enaknya posisinya madep. Kita balut seperti ini. Kita ambil dari bawah. Kita silangkan ke atas. Kita masukkan ke sela-sela siku sendi. Kemudian kita tali lagi di bagian bawah. Maka dengan otomatis ini tidak dapat digerakkan. Jadi tidak akan menambah cedera pasien. Break nopo lanjut nih. Lanjut slide. Selanjutnya pembalutan pada luka bakar tangan atau kaki. Jadi ketika terjadi luka bakar, maka kita menggunakan balutan dengan cara sistem dibuka lebar. Kita buka dengan sistem balutan lebar. Tangan ditaruh di depan, Mas. Tangannya manut aku ini. Sistemnya kita lipat menjadi 3 lipatan. Selanjutnya kita ambil dari bagian sebelah sini. Lalu kita tutup seperti ini. Dalam penutupan seperti ini, maka di sela-sela jari atau di sela-sela jari yang ada di tangan ini kita kasih seket agar tidak lengket. Jadi ketika dibuka balut atau bebatnya ini luka tidak menjadi parah karena klet balutnya tidak bisa dibuka. Selanjutnya kita tali seperti ini, kita fiksasi. Untuk ibu jari kita lihatkan karena untuk menilai sirkulasi. Sehingga membentuk seperti ini.
Ini dapat digunakan di telapak kaki maupun di tangan. Ini apabila menggunakan elastis bandage atau atau pembalut elastis. Nah, untuk elastis bandit atau bandit ini bisa digunakan apabila terjadi dislokasi untuk memfiksasi atau menutup korban dengan cara seperti ini. Kita bisa lakukan seperti ini. Cara penggunaannya seperti ini, lebih simpel dan praktis. Nah, apabila terjadi luka di bagian lengan, paha, ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan ini atau dengan menggunakan pembalut gulung. Lanjut. Nah, slide sama. Terus. Nah, bidai atau spalk. Teman-teman pasti sudah tahu atau tidak asing dengan kata bidai atau spalak. Bidai atau spalak berfungsi untuk menfiksasi sementara pada pasien yang mengalami trauma abdomen atau patah tulang. Next slide. Nah, bidai atau spalak ini mempertahankan kedudukan atau letak tulang yang patah. Jadi, supaya tulang yang patah tidak bergeser kemana-mana. Alat penunjangnya berupa sepotong tongkat, bilah papan, kardus, apabila tidak ditemukan, atau mungkin membuat bidai spalak seperti ini. Dengan bawahnya adalah sebuah kayu yang dibuka lebar, terus atas dipotong lebar, dan atasnya dikasih spons gabus. Lanjut. Terus. Tetapi dalam pembidaian kita harus memperhatikan prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama, prinsip pembidaian melalui dua sendi terdekat sebelah atau fraktur. Jadi ketika kita melakukan pembidaian, misal terjadi patah tulang di bagian lengan bawah, jadi kita harus memfiksasi atau membidai melewati dua sendi terdekat, yaitu antara pergelangan tangan dan siku. Teknik bidai ada dua. Yang pertama dengan menggunakan dua bidai dan ditali dengan mitela, atau dengan teknik yang terbaru, yaitu dengan menggunakan pembalut gulung. Menggunakan satu bidai seperti ini, tapi langsung ditutup dengan pembalut gulung. Intinya ketika melakukan pembidaian adalah harus melalui dua sendi supaya bidai tidak bergeser. Jadi mengoptimalkan fiksi pada korban yang mengalami tulang. Saya berikan. Nah, udah. Seperti ini. Sebelum melakukan pembidaian, kita pastikan dulu garis patahannya atau bentuk patah tulangnya. Biar terjadi patah tulang pasti terjadi perubahan bentuk di salah satu sisi. Jadi ketika saat melakukan pembidaian kita harus menekan bagian supaya tidak bergeser-geser sehingga korban tidak mengalami luka yang lebih parah. Jenis pembalut spalak ini ada dua. Yang pertama digunakan untuk tangan atau kepala, yang satu digunakan untuk kaki dan diameter ukurannya berbeda. Jadi kita lakukan seperti ini terus sampai melewati dua sendi supaya tidak terjadi pergeseran tulang lebih lanjut, dan saat melakukan mobilisasi aman. Dan dalam prinsip pembidaian kita harus juga memperhatikan kenyamanan pasien, kenyamanan korban Anda, juga memperhatikan sistem sirkulasi. Jadi ketika melakukan pembidaian juga tidak boleh kencang dan tidak boleh kendor. Jadi akan terjadi kurang seperti ini.
dan harus melewati 2 sendi. Pada ujung bidai diusahakan dikasih kapas supaya si korban tetap nyaman dan tidak merasakan sakit terkena ujung bidai. Lanjut. Terus offset ganti. Nah, munggah. Inilah contoh beberapa pembedaan. Yang pertama adalah dengan cara lama. Kita menggunakan 2 bidai jadi 1. Yang satunya adalah dengan menggunakan 1 bidai atau dengan teknik yang baru. Jadi kita cukup menggunakan 1 papan sehingga sudah dapat memfiksasi bagian yang sakit. Dan prinsip bidai harus, yaitu yang utama adalah melewati 2 sendi. Jadi saat digerakkan atau saat dibawa ke rumah sakit kondisinya tetap aman. Selesai slide. Slide-nya luka. Ki. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu adalah tentang perawatan luka. Di mana luka itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dan dapat disebabkan berbagai macam cara. Yang pertama, pengertian luka. Luka adalah rusaknya kontinuitas jaringan kulit atau tubuh. Luka di atas 2. Yang pertama adalah luka tertutup, yang kedua adalah luka terbuka. Luka tertutup itu biasanya tidak terjadi kerusakan pada jaringan kulit, tetapi menimbulkan bekas luka berupa memar. Luka tertutup dapat terjadi apabila terjadi suatu benturan benda tumpul kepada bagian tubuh. Selanjutnya, luka terbuka. Luka terbuka biasanya terjadi kerusakan pada kulit atau membran mukosa. Luka terbuka bisa dibuat dengan sengaja, dengan tidak sengaja, lukanya dalam berbentuk bersih atau bebas dari organisme atau patogen, atau luka terkontaminasi atau terkena suatu patogen atau bakteri. Nah, luka yang disengaja ini biasanya dilakukan oleh tindakan medis seperti tindakan pembedahan, sirkumsisi, dan lain sebagainya. Luka yang tidak disengaja itu biasanya terjadi kecelakaan atau laserasi, hantaman benda tajam. Selanjutnya ada jenis luka. Nah, jenis luka ini yang sudah saya jelaskan seperti di depan tadi. Bermacam-macam luka. Yang pertama adalah luka insisi. Luka insisi ini adalah termasuk luka yang dibuat sengaja, yaitu tindakan pembedahan atau operasi dengan menggunakan benda tajam berupa pisau. Selanjutnya, luka kontisio atau benturan benda tumpul. Luka ini biasanya tidak mengakibatkan kerusakan jaringan kulit kebanyakannya, sehingga hanya menimbulkan suatu memar di kulit dengan berbentuk kulit berwarna kebiruan atau keunguan, terjadinya kerusakan jaringan di dalam tubuh. Selanjutnya, luka abrasi, geseran atau garukan pada kulit yang tidak disengaja sehingga mengakibatkan luka gores, atau mungkin terjadi karena jatuh dari tangga dan kakinya membentur suatu benda yang tajam. Lanjut. Nah, lanjutan dari jenis luka yaitu adalah luka tusuk. Nah, luka tusuk ini bisa terjadi akibat benda tajam, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja adalah yaitu penyuntikan atau penusukan oleh orang lain. Tetapi yang tidak sengaja apabila terjadi kecelakaan, di situ ada benda tajam. Benda tajam tersebut sehingga menusuk di bagian tubuh kita, itulah luka tusuk yang tidak sengaja. Selanjutnya adalah luka laserasi atau luka sobek secara kasar, lebih dalam dari luka abrasi dan tidak terjadi kecelakaan. Nah, biasanya ketika kita mengendarai sepeda motor tanpa disengaja kita jatuh,
itu kita akan membentuk luka laserasi atau luka yang tidak teratur. Jadi terdapat sobekan yang dalam dan teratur. Nah, selanjutnya adalah luka penetrasi atau penekanan. Ini terjadi sengaja maupun tidak disengaja. Luka yang penetrasi disengaja adalah dari pukulan benda tumpul atau ditekan. Selanjutnya yang tidak disengaja adalahnya pecah atau peluru tidak disengaja. Jadi ada orang menembak, salah pecahannya peluru adalah mengenai kita. Lanjut. Lanjut. Baik, lanjut saja. Kita bagaimana cara perawatan luka yang baik sehingga kita dapat membantu proses penyembuhan luka. Apabila terjadi luka robek di bagian kepala atau dahi dan mengeluarkan darah, yang pertama harus kita lakukan adalah mempersiapkan ABD diri kita dulu sebelum memegang pasien supaya kita terhindar dari bakteri atau virus. Kita tidak tahu pasien ini membawa penyakit apa. Kita tidak tahu ada luka kecil di tangan kita sehingga dari cairan darah akan pengaman dulu sehingga kita safety. Selanjutnya ketika kita menemukan luka, kita cek dulu, kita amati dulu seperti apa bentuk lukanya, dalam atau tidak. Terus pendarahannya seperti apa, hebat atau tidak. Apabila terjadi pendarahan, maka kita langsung tutup saja atau langsung kita bebat saja. Seperti ini, kita tekan di bagian luka robek tersebut atau dengan istilah kalau di dunia PMR atau mungkin dunia relawan itu dengan TET, tekan, elevasi, tekan pada titik tekan. Kita tekan seperti ini sampai pendarahan berhenti. Apabila belum berhenti atau masih merembas, maka kita kasih lagi bebat atau balutan. Satu lagi, kita tekankan lagi sampai berhenti. Setelah kelihatannya darah tidak merembas atau sudah tidak mengalir, maka baru kita bebat dengan sekuat mungkin. Dapat menggunakan kasa maupun dapat menggunakan tansofret atau mungkin menggunakan mitela. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menemukan luka robek? Maka kita lihat dulu, kita evaluasi. Kalau di tingkat selanjutnya atau di sistem penanganan luka robek atau luka bocor, kita lihat kedalamannya. Apabila luka ini dapat disembuhkan tanpa dijahit, maka kita buat dengan hibafik kupu-kupu untuk merekatkan supaya membantu penyembuhan luka. Nah, apabila cuma terjadi luka abrasi, maka kita lihat, atau luka lecet-lecet kecil, maka kita akan lihat lukanya kotor atau tidak, terus bagaimana bentuk lukanya. Kalau sudah kita ketahui, maka tindakan selanjutnya kita harus bersihkan luka dulu sebelum kita plester. Yang pertama kita siapkan adalah larutan NaCl atau natrium klorida 0,9. Diusahakan kita siapkan mangkok. Kalau di dunia medis biasanya pakai cucing, tapi kalau di rumah Anda tidak punya cucing maka bisa gunakan mangkok. Terus kita siapkan kasa secukupnya. Selanjutnya kita tuang cairan NaCl ini ke dalam wadah ini tadi atau mangkok ini tadi atau cucing. Nah, kalau untuk membersihkan mungkin Anda bertanya, kenapa nggak pakai revanol atau mungkin pakai alkohol? Satu, revanol dapat meninggalkan bekas
dengan berwarna kuning. Sehingga apabila kulit pasien tidak tahan, itu dapat menyebabkan iritasi. Sedangkan alkohol juga dapat menyebabkan iritasi kulit. Jadi lebih aman membersihkan luka menggunakan pertama cairan natrium klorida. Apabila tidak ada, kita bisa menggunakan air mineral yang masih baru supaya tidak menyebar ke dalam luka sehingga menyebabkan infeksi. Selanjutnya, kasa yang sudah kita ambil ini kita masukkan ke dalam NaCl. Selanjutnya kita peras. Usahakan ketika memegang kasa kita menggunakan pinset. Apabila tidak punya pinset kepepetnya, kita harus pakai handscoon dan tetap menjaga kesterilan. Jadi ketika mengambil pinset seperti ini, selanjutnya kita peras. Kita peras dengan menggunakan pinset sehingga membentuk seperti ini. Nah, untuk teknik pembersihannya, kita misalkan ini luka, kita bersihkan dari dalam, kita usap dari dalam 1 kali. Ketika sudah menyampai bagian luar, kita putar. Jadi untuk membersihkannya adalah dari dalam keluar. Tidak diulang-ulangi atau satu kasa hanya 1 kali pembersihan. Kita boros kasa tidak apa-apa, yang penting 1 luka tidak terjadi. Kita lakukan seperti itu sampai dengan bersih. Kita berikan seperti ini. Nah, kita bersihkan lagi. Sama, searah, dan dibersihkan sampai keluar. Bila kita rasa sudah bersih, kita kasih desinfektan atau pembersih. Kita menggunakan cairan betadine. Tetapi jangan langsung betadine saja, karena nanti akan dapat kita campur dengan cairan NaCl supaya tidak perih dan tidak terjadi iritasi pada kulit. Betadine kita masukkan seperti ini. Kita kasih beberapa tetes atau secukupnya. Jadi cairan betadine apabila kulit ini tidak tahan, maka akan melepuh atau iritasi dan membentuk kemerahan. Kasihan pada si pasien atau korbannya. Jadi kita campur dulu dengan cairan NaCl. Seperti ini. Terus sama, kita tetap menggunakan pinset agar tetap steril atau aman. Selanjutnya kita peras. Setelah itu kita bersihkan pada bagian luka yang robek tadi atau yang terkikis tadi. Sama searah, kemudian kita putar sampai dirasa bersih. Selanjutnya, dalam menutup luka, kita menggunakan bebat kering supaya nanti hasilnya cepat sembuh dan tidak bunyi atau dalam istilah Jawane nanan atau pes. Nah, ketika luka seperti ini, kita juga dapat menggunakan tambahan pengikat jaringan berupa sufratul atau menggunakan salep gentamicin sehingga menunjang proses penyembuhan. Setelah dibersihkan, dikasih betadine, kita kasih sufratul atau gentamicin itu tadi, baru kita tutup. Seperti ini.
Baru kita plaster secukupnya. Guntingku siapa gitu? Baru kita plaster secukupnya. Seperti ini. Usahakan balutan rapat atau kedap dari udara sehingga tidak ada bakteri yang masuk. Dan usahakan balutan yang baru tidak boleh terkena air supaya nanti tidak menimbulkan infeksi atau yang lebih lanjut. Nah, untuk pembalutan ini kita evaluasi atau kita lihat selama 2 hari baru kita buka. Nah, untuk perawatannya sama, kita menggunakan handscoon. Kita menggunakan handscoon, cukup handscoon bersih saja. Kita buka balutannya ini, kita lihat kondisi lukanya, setelah itu kita bersihkan. Setelah dirasa bersih dan tidak ditemukan adanya nanah atau lain sebagainya, atau mungkin sisa-sisa kotoran atau mungkin rambut, kita ganti balutannya dengan balutan kering. Tetapi pada luka diabetes atau luka gangren itu kita menggunakan balutan basah. Supaya apa? Apabila terjadi penumpukan cairan pus sebelum dibuka, cairan itu dapat menyerap. Sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar atau mungkin nomor di bawah ini. Yang jelas jangan lupa like and subscribe YouTube PMI Channel Kabupaten Pacitan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu, tetap hidup.